Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya, Fariska Dian, Auditor Muda Inspektorat 2. Kali ini di Cafe Integritas Inspektorat Utama, kami akan membahas mengenai analisis resiko. Manajemen resiko secara umum terdiri dari beberapa langkah, penetapan konteks, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, penanganan resiko, dan pemantauan serta review. Analisis risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi potensial risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan sasaran yang diukur dengan penggabungan antara kemungkinan risiko dengan konsekuensi risiko dengan mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada. 3 tujuan analisis risiko. Yang pertama yaitu menetapkan metodologi yang diimplementasikan untuk mengukur peta risiko yang telah teridentifikasi. Yang kedua, pemeriksaan efektivitas pengendalian internal yang telah dimiliki. Dan yang ketiga, membantu manajemen dalam menentukan tingkat kegentingan suatu risiko sehingga manajemen dapat segera melakukan evaluasi lanjutan atas risiko tersebut. Ruang lingkup dan tanggung jawab analisis risiko. Analisis risiko dilaksanakan terhadap seluruh aktivitas yang dimiliki oleh unit kerja. Peta risiko untuk masing-masing kategori risiko diukur terhadap risiko inheren maupun residual dan dilakukan secara berkelanjutan. Tanggung jawab pelaksanaan analisis risiko yaitu oleh unit pemilik risiko dengan dibantu oleh tim penyelenggara manajemen risiko. Proses pengukuran risiko dilakukan untuk menentukan level of risk atau tingkat eksposur risiko dengan melihat dua perspektif yaitu likelihood dan impact. Likelihood yaitu kemungkinan terjadinya risiko dan impact adalah besarnya kerugian yang mungkin ditimbulkan. Dalam melaksanakan pengukuran risiko, manajemen harus mempertimbangkan jenis, skala, kompleksitas proses bisnis yang dimiliki, kompetensi manajemen, efektivitas pengendalian existing, dan toleransi risiko. Metode penentuan tingkat dampak maupun tingkat kemungkinan dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama melalui focus group discussion, questionnaires, expert judgment, dan konsensus. Dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan past record, relevant experience, dan relevant published literature. Kemungkinan suatu risiko untuk muncul ke permukaan dan berdampak pada organisasi disebut likelihood. Untuk melaksanakan estimasi level kemungkinan risiko dilakukan beberapa cara. Mengukur peluang terjadinya risiko dalam 1 tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Penilaian semi-kuantitatif terhadap peluang terjadinya suatu risiko atau risk event. Tingkat kemungkinan sebuah risiko terjadi dibandingkan dengan suatu rangkaian aktivitas atau waktu periode tertentu. Diukur dengan melihat kejadian historis dan atau ekspektasi masa depan. Kejadian risiko dapat dipilih berdasarkan sifat kegiatannya. Yang pertama, peristiwa atau aktivitas rutin, peristiwa aktivitas non-rutin, dan kemungkinan dapat terjadi di masa datang. Dalam tahap awal implementasi manajemen risiko, Badan POM telah menetapkan kualitas kemungkinan berdasarkan pertimbangan profesional dan secara bertahap akan didukung oleh suatu database risk event yang komprehensif, akurat, dan organization-wide. Impact, estimasi level impact atau dampak, penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap besarnya kerugian atau severity yang akan diderita oleh Badan POM dari suatu kejadian risiko baik secara finansial atau non-finansial. Mengukur dampak yang disebabkan apabila risiko terjadi dalam 1 tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait, berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Mempertimbangkan kejadian historis dan atau ekspektasi masa depan. Badan POM telah menetapkan 5 tingkat kerugian yang akan ditanggung oleh unit kerja. Nilai dampak 1, kualitas dampak tidak signifikan. Nilai dampak 2, kualitas dampak kecil atau moderate. Nilai dampak 3, kualitas dampak sedang atau severe. Nilai dampak 4, kualitas dampak besar atau major. Nilai dampak 5, kualitas dampak katastrofe atau katastrofik. Penentuan besaran risiko dan level risiko. Terdapat perubahan cara perhitungan level risiko. Semula level risiko dihitung berdasarkan perkalian level kemungkinan versus dampak dengan contoh 3 kali 3 sama dengan level risiko 9. Saat ini, penentuan besaran level risiko dihitung dengan menggunakan matriks analisis risiko. Contoh, level risiko 3 versus 3 sama dengan level risiko 14. Demikian paparan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, terima kasih.